insya Allah diampuni. Asal nggak kembali lagi ke dosanya. Ya, insya Allah jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Sesungguhnya Allah tuh mengampuni semua dosa. Diampuni semuanya. Yang penting kedepannya lebih bagus lagi, insya Allah. Hidup. Lepas semua, bisa. Lepas semua, keluar semua, pergi. Yang nggak pergi diazab oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Gampang, keluarnya gampang, mudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Keluar tina baham, tiupkeun, cidukeun, utahkeun. Sok kana karasek. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali bisa melanjutkan penyampaian pengalaman saya ketika meruqyah. Datang seorang perempuan yang tadi videonya sudah ditayangkan. Dia mengeluhkan dirinya itu malas ibadah, ingin memperbaiki diri, tapi perasaan berat dan malas. Ingin bertaubat, tapi seperti ada yang menghalangi. Terus di rumah tuh bawaannya emosi katanya. Jadi kita teringat dalam surat Al-Maidah itu bagaimana Allah menyampaikan bahwa setan itu akan menghalangi manusia dari kebaikan. Al-Maidah ayat 91 ya. Salah satu potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasuddakum, dan setan itu akan menghalangi kalian zikrillah, dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa anis salat, dan dia akan menghalangi manusia dari salat. Ini jelas ayatnya. Setan menghalangi manusia dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah, dan menghalangi manusia dari ibadah, khususnya salat. Maka saya sampaikan, kemalasan itu bisa dari diri sendiri dan itu harus dilawan. Bisa juga dari setan dan itu pun harus dilawan. Ya. Jadi dia itu ingin menjadi baik, ya, ingin minta ampun kepada Allah, tapi perasaan ada yang menghalangi jalan langkahnya kepada kebaikan. Kalau dia ingin bertobat, serasa ada yang menghalangi jangan segera bertobat, gitu. Kemudian dia merasa berat untuk jinnya itu ketika diruqyah mengatakan saya berat, nggak mau keluar, saya sudah betah di badan ini, gitu ya. Nah, kalau ada orang yang di badannya ada setannya, ada jinnya, dan jinnya itu betah di badannya, maka orang tersebut harus introspeksi. Kenapa bisa sulit keluar, mereka bisa betah di badan kita? Ada apa
dengan badan kita sehingga membuat setan-setan itu betah di badan kita. Ini harus muhasabah, ya, harus introspeksi diri. Kemudian si orang tadi, si ibu-ibu tadi merasa dosanya itu sudah banyak. Jadi dia sering menangis sendiri, menangisi dosanya, tapi nangisnya berlebihan, kadang sambil tertawa gitu ya. Sebetulnya yang menangisnya orangnya, yang tertawa itu setannya, menertawakan orang tersebut. Menangis, menangisi dosa, tapi ibadah tetap nggak mau, berat untuk ibadah. Setan merasa menang, maka dia menertawakannya. Nah, si ibu tadi merasa dosanya itu sangat banyak. Sehingga saking banyaknya dia merasa dosanya itu tidak akan diampuni. Sebetulnya ini bagian dari bisikan setan, supaya manusia putus asa dari rahmat Allah. Padahal kalau manusia itu mau bertobat, mau berubah menjadi baik, itu Allah tuh Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan Allah mengatakan, ya, disampaikan oleh Nabi bahwa Allah itu senantiasa menerima taubatnya hamba-hambanya yang berdosa. Di siang hari Allah menerima orang-orang yang berbuat dosa. Di malam hari Allah menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Di siang malam pintu tobat itu terbuka. Tapi setan membisikkan kepada manusia bahwa dosanya begitu banyak sehingga tidak akan diampuni. Supaya manusia itu putus asa, ya, dari ampunan Allah, putus asa dari rahmat Allah, sehingga mereka terus-terusan bergelimang dalam dosa. Merasa terlanjur banyak, udah sekalian saja. Seperti itu bisikan setan. Padahal jelas dalam surat Az-Zumar, ya, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Ini poinnya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan merasa tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan merasa tidak akan dimaafkan oleh Allah. Itu bentuk keputusasaan terhadap rahmat Allah. Selanjutnya kata Allah, innallaha yaghfirud dzunub jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru, dia akan mengampuni adzunub, dosa-dosa itu, jami'an, semuanya. Syaratnya istighfar, taubat, taubatan nasuha, diampuni semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catat, teman-teman sekalian, satu kali dosa, istighfar, tobat. Berbuat dosa lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Yang penting kita senantiasa istighfar, senantiasa tobat, dan yang paling penting perbuatan dosanya tidak kita rencanakan. Tidak meremehkan dosa, juga tidak menganggap Allah tidak akan mengampuni, tidak memberat-beratkan. Jadi meremehkan dosa jangan, merasa tidak akan diampuni juga jangan. Kita harus berhati-hati dengan dosa, dan apabila terjerumus kepada dosa, kita senantiasa istighfar, ya, bertobat kepada Allah dan tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Itu ciri orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu oleh setan dengan menjerumuskan diri kita kepada dosa. Jangan sampai kita tertipu oleh setan dengan meremehkan dosa-dosa. Demikian, mudah-mudahan
bermanfaat, ya. Apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekeliruan dan kebodohan saya pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.